Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Zara dengan NIM 2511102433117 dari Prodi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari 3 buku yang saya pilih berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Buku pertama berjudul Buku Ajar Bahasa Indonesia edisi revisi karya Sujina, Ida Fiatul Fatin, dan Dian Karina Ramawati tahun 2018. Buku kedua berjudul Ragam Bahasa Indonesia karya Uti Darmawati tahun 2018. Dan buku ketiga berjudul Ragam Bahasa Indonesia karya Repta Cholidin tahun 2019. Ketiga buku ini membahas tentang bahasa Indonesia mulai dari sejarah, fungsi bahasa, sampai berbagai ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan hasil rangkuman pada buku pertama yang menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dulu digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipilih karena mudah dipahami dan sudah digunakan oleh banyak masyarakat. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Ketika bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas bangsa dan alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Sedangkan, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan resmi lainnya. Pada buku ini juga menjelaskan tentang ragam bahasa dan laras bahasa, yaitu variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan komunikasi. Selain itu, dibahas juga tentang kalimat efektif, yaitu kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian dijelaskan juga tentang ejaan bahasa Indonesia, paragraf, serta cara menulis kutipan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Pada buku kedua ini, karya Uti Darmawati lebih fokus membahas tentang bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Selain itu, bahasa juga dapat mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya melalui nasihat atau ajakan. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur penting menurut Del Heimes yang dikenal dengan konsep speaking. Unsur tersebut meliputi situasi komunikasi, peserta komunikasi, tujuan pembicaraan, bentuk pesan, cara penyampaian, media yang digunakan, norma yang berlaku, dan jenis komunikasi. Buku ini juga menjelaskan tentang ragam bahasa, yaitu variasi bahasa yang muncul karena perbedaan situasi dan hubungan antara penutur. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bahasa lisan digunakan dalam percakapan langsung, sedangkan bahasa tulis digunakan dalam bentuk tulisan seperti laporan atau karya ilmiah. Selain itu, terdapat juga ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Bahasa resmi digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa tidak resmi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari buku ketiga karya Repta Cholidin yang membahas ragam bahasa yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Salah satunya adalah peribahasa, yaitu kelompok kata yang memiliki makna tidak langsung dan biasanya digunakan untuk memberikan nasihat. Contohnya seperti peribahasa ada air ada ikan, yang berarti di mana seseorang tinggal di situ pula ia dapat mencari rezeki. Selain peribahasa ada juga pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah karya sastra lama yang terdiri dari 4 baris dengan 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Pantun sering digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau hiburan. Kemudian ada juga ungkapan atau idiom, yaitu gabungan kata yang memiliki makna khusus, seperti kambing hitam yang berarti orang yang disalahkan, atau banting tulang yang berarti bekerja keras. Melalui berbagai ragam bahasa tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa Indonesia juga mencerminkan nilai budaya masyarakat seperti kerja keras, kebersamaan, dan saling menghormati. Dari pembahasan dari ketiga buku ini, dapat saya simpulkan ketiga buku ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai budaya dan mempererat hubungan sosial. Dengan memahami ragam bahasa dan cara penggunaannya, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih baik, tepat, dan efektif.
Berdasarkan pembahasan dari ketiga buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, nilai sosial, dan budaya. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam yang digunakan sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Melalui bentuk-bentuk seperti peribahasa, pantun, dan ungkapan, bahasa juga menjadi media untuk menyampaikan nasihat dan pengalaman hidup masyarakat. Oleh karena itu, memahami bahasa Indonesia dengan baik dapat membantu kita berkomunikasi secara lebih tepat serta ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Sekian pembahasan dari saya, Mutiara Zara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.